Kita langsung ke top topik yang pertama, pemirsa. Dua kota di Jawa Barat, Purwakarta dan Kota Bandung memulai program pembinaan terhadap pelajar bermasalah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengklaim para peserta senang mengikuti program pembinaan ini. Pembinaan bagi pelajar bermasalah di barak militer sudah dimulai tepat di Hari Pendidikan Nasional. Sebanyak 39 siswa dari Purwakarta dan 30 dari Kota Bandung mulai mengikuti program yang digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Para pelajar akan mengikuti program pendidikan karakter dan disiplin yang dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Rindam 3 Siliwangi Kota Bandung dan Markas Resimen 1 Armet Purwakarta. Deddy Mulyadi menegaskan, para pelajar yang mengikuti program pembinaan ini adalah yang tindakannya mengarah ke kriminal dan harus seizin orang tua. Nantinya mereka akan dididik secara benar, gizi yang cukup, dan turut menjalani kegiatan olahraga. Yang di Purwakarta 39. Yang Purwakarta hari ini di sini berapa Pak Kadis? 30. Di sini 30. Di Kota Bandung ya Pak? Di Kota Bandung 30. Pak, nah, mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Hari pertama setelah dititipkan, pihak orang tua dan sekolah ke barak tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin di Markas Resimen Armat 1 Purwakarta. 2 pelajar diantaranya turut mengikuti ujian sekolah semester akhir untuk kelulusan sekolah yang dipantau oleh guru masing-masing. Maksudnya ada siswa kelas 3 yang hari ini diagendakan untuk mengikuti ujian juga Pak? Ada. Itu didampingi sama guru dari sekolah masing-masing? Semuanya. Jadi kita nggak berubah ini ya. Jadi hanya penambahan aja penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti biasa mereka semua kerja. Gurunya nyamperin sih. Jadi yang kelas 2 sesuai ini, yang kelas 3 sesuai dengan aktivitas masing-masing. Sementara di wilayah Kabupaten Bandung Barat resmi bekerja sama dengan Kodim 0609 dan Kemenak Bandung Barat untuk membina pelajar bermasalah. Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua. Tentunya itu merupakan satu langkah yang dalam hal ini supaya memberikan anak tidak berbuat yang tidak sesuai. Itu tujuannya itu bukan untuk memberikan efek jerah yang negatif, bukan supaya memberikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh gitu aja. Di Bandung Barat. Selama menjalani program pembinaan, para siswa akan mendapat 60% giat kedisiplinan, 40% wawasan kebangsaan cinta tanah air hingga materi pelajaran sekolah, serta bimbingan konseling dan psikologis. Diharapkan program ini dapat membantu anak-anak Indonesia menjadi generasi emas 2045. Tim Liputan, Metro TV. Yayasan Taman Siswa menegaskan penolakannya terhadap penerapan pendidikan militer bagi siswa bermasalah. Sementara Perhimpunan Pendidikan dan Guru mempertanyakan kurikulum apa yang diterapkan kepada para siswa selama 6 bulan hingga 1 tahun berada di barak militer. Sekjen Taman Siswa Ki Saur Panjaitan menegaskan bahwa cara-cara yang mengarah ke fisik justru tidak dilakukan oleh Yayasan Taman Siswa. Sebab Taman Siswa ini sangat menjunjung ajaran Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan secara humanis untuk mendidik anak didiknya. Pihaknya juga mengungkapkan pendekatan secara karakter dan kekeluargaan justru dapat melihat lebih baik permasalahan yang dialami oleh para siswa. Menentang daripada kegiatan fisik yang keras pada saat itu dengan Belanda, karena taman adalah pendekatannya dengan karakter, dengan kekeluargaan. Anak-anak itu ditarik dengan baik, didapati karena sesungguhnya anak itu memang unik. Anak itu punya kodrat alamnya, sehingga kita bagaimana seorang pamong sebagai guru bisa ngomong anak itu ngelihat sebenarnya ada masalah apa. Ayo diajak dengan baik, karena memang benar-benar Ki Hajar itu menyampaikan kepada kita ini menjadi keluarga, kita sentuh hatinya, jiwanya, dan karakter itu harus Sementara itu, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G memberikan catatan terkait penerapan program pembinaan siswa bermasalah di barak militer. P2G menilai ada perbedaan pendekatan antara pendidikan militer dan pendidikan karakter. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini juga sebaiknya harus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
terkait kurikulum apa yang diterapkan kepada para siswa selama 6 bulan hingga 1 tahun berada di barak militer. Ketika anak-anak ini dikirim ke barak militer, itu juga kita pertanyakan, itu sebenarnya bukan konsep wajib militer. Kan setahu saya gitu, Kang Dedi atau Pemprov Jawa Barat itu tidak berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, karena berbicara tentang kurikulum. Kita sebagai entitas pendidik, mungkin Pak Soleman juga gitu, kita nggak tahu juga kurikulumnya apa. Ya kan, kurikulum apa yang diberikan di dalam pelatihan selama 6 bulan sampai 1 tahun ini. Kalau berbicara kurikulum nasional, itu adalah kewenangannya pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Itu ada di Undang-Undang Sisdiknas. Sementara itu, pemerintah Kota Bengkulu menyatakan akan mendidik anak yang dinilai bermasalah melalui pendidikan religius daripada menggunakan pendekatan militer. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, merespons rencana Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, yang menyatakan murid bermasalah di daerahnya akan digembleng menjalani pendidikan disiplin oleh TNI Polri. Dedi Wahyudi menyatakan pihaknya memilih cara yang berbeda dengan program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang membina siswa bermasalah di barak militer. Pemerintah Kota Bengkulu justru telah menyiapkan pembinaan mental dan agama berupa pembinaan selama 3 hari di masjid atau rumah ibadah sesuai keyakinan anak yang dinilai bermasalah tersebut. Dedi menyebut pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Gubernur Bengkulu rencana kebijakan tersebut dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan. Langkah ini menurutnya jauh lebih tepat dan adaptif sebagai pendekatan dan pembinaan mental. Nanti mereka itu akan kita bina selama 3 hari, di mana di masjid. Jadi kalau dia Muslim kita bina di masjid, kemudian kalau dia Kristen kita bina di gereja, kita berikan materi-materi cinta orang tua, cinta daerah, kemudian kita tanamkan dia punya masa depan gitu. Soalnya nanti akan ada program itu dan tadi Pak Kepala juga. Sejumlah pelajar di Jawa Barat mengaku menyambut positif program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memasukkan siswa yang dinilai bermasalah ke barak militer. Solusi yang diberikan ini kan untuk mendidik, jadi kalau menurut aku sendiri ini tuh sangat bagus karena kalau dilihat dari sekarang juga di faktanya itu kalau anak-anak zaman sekarang tuh sangat susah untuk dibilangin dan udah mulai berani gitu untuk ngelawan guru dan orang tuanya. Jadi dengan solusi yang diberikan seperti ini dikirimkan ke barak untuk pendidikan karakter menurut saya sangat bagus dan sangat membantu. Mungkin seperti yang tadi disampaikan pas amanat sudah ada beberapa orang tua yang ngeluh gitu kayak udah anaknya emang nggak bisa dibilangin terus suka ngelawan. Jadi kalau misalnya dikirimkan seperti ini semoga aja nanti bisa membaik setelah beberapa bulan. Kalau misalkan ini kan difokuskan utamanya juga pasti untuk siswa, terutama yang laki-laki. Menurut aku juga itu cukup baik karena yang seperti kita lihat kalau misalkan siswa-siswa itu banyak yang tawuran dan lain-lain, apalagi seperti Kang Dedi tadi bilang itu banyak siswa-siswa itu yang masih bermalas-malasan untuk kayak bangun pagi, entah kayak untuk membantu orang tuanya, makanya untuk barak seperti ini tuh itu sangat bagus. Saya setuju ya, karena dengan adanya perlakuannya negatif dari remaja itu lalu diterapkan di sebuah militer dan di akademisi, itu malah menjadi hal yang bagus gitu. Karena kan dilatih lah dari mindset mereka, lalu ada perlakuan mereka diubah dan lebih menjadi teratur dan tertata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.